Siapkan pan, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, 1 saset agar-agar plain atau yang tanpa rasa. Kemudian tuangkan air sebanyak 900 ml sesuai kemasan aja ya teman-teman. Kemudian untuk semua bahan ini akan kita aduk merata terlebih dahulu, lanjut akan kita masak. Masak agar-agar plain di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk sampai benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih, kemudian matikan api kompornya dan ini aku aduk kembali ya supaya uap panasnya berkurang. Sudah aku siapkan 3 wadah ya teman-teman, bebas pakai apa aja. Kemudian di sini juga aku punya pop ice rasa anggur, kemudian rasa stroberi dan juga rasa mangga. Nah, ini lanjut kita akan tuangkan di setiap wadahnya. Jadi kita masukkan dulu pop ice-nya ya di masing-masing wadah. Selanjutnya kita akan tuangkan puding atau agar-agar plain yang tadi sudah kita masak. Setelah semua pop ice-nya kita masukkan ke setiap wadahnya, kemudian lanjut kita tuangkan agar-agar plain-nya. Jadi untuk satu wadahnya itu kita isi sebanyak 300 ml ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ini lanjut kita akan lakukan sampai selesai atau sampai habis. Setelah agar-agar plain sudah selesai kita tuangkan ke setiap wadahnya supaya warnanya lebih cantik lagi. Jadi mau aku tambahkan pewarna makanan. Untuk yang mango aku tambahkan pewarna makanan orange. Kemudian yang strawberry aku tambahkan pewarna makanan merah muda. Dan yang untuk rasa anggur aku tambahkan pewarna makanan ungu. Lanjut kita akan aduk merata ya agar pewarna makanannya ini larut sempurna. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan kita tunggu dulu sampai benar-benar set atau dingin dan juga mengeras. Kira-kira sudah aku diamkan kurang lebih 30 menit. Ini sudah benar-benar set dan juga dingin. Kemudian kita akan potong dadu. Nah, caranya cukup simpel banget. Kalian boleh menggunakan talenan atau boleh juga langsung di wadahnya ya, teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau jelly pop ice-nya sudah selesai kita potong semuanya, kemudian ini akan kita taruh di sebuah mangkuk dan kita sisihkan terlebih dahulu. Yuk kita langsung aja ke tahap berikutnya. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain yang tanpa rasa. Kemudian kita akan tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya kita hanya pakai 50 gram aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan air sebanyak 400 ml. Selanjutnya tambahkan juga susu full cream sebanyak 500 ml. Supaya rasanya lebih balance dan juga gurih, kemudian tambahkan 1 sendok teh aja garam. Kemudian ini lanjut kita akan masak. Masak di atas api kompor cenderung kecil ya, sambil selalu diaduk agar semua bahan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Setelah puding susunya ini mendidih, kemudian matikan api kompornya, lalu aduk merata kembali supaya uap panasnya berkurang dan kita akan tunggu sampai suhunya itu agak turun ya teman-teman atau sedikit hangat. Kemudian di sini sudah aku siapkan juga cup dengan ukuran 150 ml sambil menunggu puding susunya agak hangat. Jadi kita masukkan dulu agar-agar pop ice-nya. Nah, untuk banyaknya cukup setengah bagian aja ya teman-teman, seperti ini. Lakukan sampai selesai.
Setelah semua cup terisi agar-agar pop ice-nya, kemudian lanjut ini akan kita tuangkan puding susunya. Untuk banyaknya setengah bagian aja ya teman-teman. Kemudian ini akan kita tuangkan sampai selesai atau sampai habis. Kemudian kita akan tunggu kembali sampai dingin dan juga mengeras atau sampai set. Untuk puding mozaiknya ini sudah benar-benar set. Nah, kita langsung aja ke bahan berikutnya. Siapkan pan, kemudian masukkan 150 gram gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel rasa stroberi. Ini aku pakai yang 15 gram ya. Selanjutnya kita tambahkan air kurang lebih 700 ml. Supaya warnanya lebih cantik lagi, tambahkan 3-4 tetes aja pewarna makanan merah muda. Kemudian ini akan kita masak di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk sampai mendidih. Kalau Nutrijel stroberinya sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya dan kita aduk lagi supaya uap panasnya berkurang. Lalu kita akan tunggu dulu ya sampai suhunya ini turun. Jangan lupa masukkan fruit acidnya dan kita akan tuangkan ke cup yang tadi berisi puding mozaik. Nah, inilah puding mozaiknya udah bener-bener dingin banget. Tadi sempat aku masukkan ke kulkas kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tuangkan jelly stroberinya. Untuk banyaknya ini kita langsung aja tuangkan sampai full ya. Jadi 1 cup itu kita isi full penuh seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan kita tunggu kembali ya sampai benar-benar set dan juga mengeras. Bisa dimasukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Puding mozaik stroberinya sudah dingin dan juga sudah set. Dan tadi sempat aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit. Inilah hasilnya, cantik banget dan juga menarik. Gimana? Untuk cara bikinnya juga gampang banget. Dari bahan-bahan yang sangat ekonomis, bisa jadi puding secantik dan seenak ini. Dan untuk rasanya tidak diragukan lagi ya teman-teman. Ini benar-benar enak banget. Perpaduan dari puding stroberi dan juga potongan agar-agar pop ice-nya. Kemudian ditambahkan dengan jelly stroberi. Ini benar-benar enak dan juga segar. Nah, bisa dilihat untuk teksturnya juga nggak keras. Ini benar-benar lembut banget ya teman-teman. Pokoknya wajib kalian coba di rumah, rasanya tidak mengecewakan. Sangat cocok disajikan pada saat ada tamu atau kerabat yang berkunjung ke rumah. Cocok juga dijadikan stok buat cemilan di kulkas untuk mengisi waktu santai bersama keluarga tercinta. Dan tentunya sangat cocok juga untuk ide jualan. Satu resep menghasilkan 24 pieces. Ini bisa dijual di harga 3.000 sampai 5.000 rupiah atau silahkan aja disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Aja ke bahannya, siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset agar-agar blend, 1 saset Nutrijel melon dan 3 saset pop ice rasa melon. Supaya hasil pudingnya lembut, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 200 gram gula pasir. Kalau nggak suka manis boleh dikurangi ya. Kemudian tambahkan 1600 ml air atau setara dengan 1,6 liter. Agar warna hijaunya lebih terang lagi, boleh ditambahkan secukupnya aja pewarna makanan hijau. Kemudian ini akan kita aduk merata. Setelah itu kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk agar semua bahannya larut.
Masak sampai mendidih atau sampai meletup-letup, kemudian matikan api kompor. Jangan lupa ya, tuangkan fruit acid dan aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Sudah aku siapkan beberapa tin wol dan di sini aku pakai yang ukuran 300 ml ya. Kalau kalian mau pakai ukuran yang lain juga boleh agar hasilnya lebih banyak lagi. Kalau puding melonnya selesai kita tuangkan semuanya, ini akan kita tunggu sampai dingin atau sampai set. Sambil menunggu puding melonnya set, kita akan bikin untuk lapisan kedua. Siapkan pan, masukkan 1 saset agar-agar plain, 1 saset Nutrijel rasa strawberry, 3 saset pop es yogurt strawberry. Kalau nggak ada boleh digantikan dengan yang rasa strawberry biasa ya teman-teman. 200 gram gula pasir. Sama halnya dengan memasak puding melon tadi, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena dan 1,6 liter air atau setara dengan 1600 ml. Karena aku mau warnanya agak sedikit cerah, jadi aku tambahkan secukupnya aja pewarna makanan merah. Lanjut aduk merata dan masak di atas api kompor cenderung kecil. Jangan lupa ya, sambil terus diaduk agar semua bahannya larut dan tidak ada yang menggumpal. Masak sampai mendidih, dan kalau udah mendidih barulah matikan api kompornya. Jangan lupa tuangkan fruit acid, kemudian aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Nah, kira-kira untuk puding melonnya udah set atau udah dingin. Kemudian kita akan tuangkan puding stroberi di atas puding melonnya seperti ini ya teman-teman. Tuangkan secara perlahan sampai selesai. Oh ya, jangan terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti akan kita tambahkan lagi fla di atasnya. Kalau puding stroberinya sudah selesai kita tuangkan semuanya, kita akan tunggu sampai set atau sampai dingin. Lanjut yuk kita bikin flanya dulu. Dan sudah saya siapkan juga 1 liter susu full cream. Tambahkan 240 ml kental manis. Selanjutnya ini akan kita masak sampai hangat. Kalau suhunya sudah hangat, masukkan 100 gram keju oles, kemudian aduk merata. Jangan lupa ya, tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dicairkan. Kemudian masak flanya sampai mendidih atau sampai meletup-letup dan mengental. Barulah bisa matikan api kompornya. Untuk puding stroberinya sudah set atau sudah dingin, selanjutnya kita akan tuangkan flanya. Tuangkan ke semua cup sampai habis atau sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Kalau flanya sudah selesai kita tuangkan semuanya, selanjutnya barulah kasih topping di atasnya. Untuk toppingnya ini opsional ya, kalau kalian suka yang keju banget boleh ditambahkan dengan parutan keju seperti ini ya teman-teman. Nah, akhirnya selesai juga puding edisi Natal kita kali ini. Dan tadi sempat saya taruh di lemari pendingin kurang lebih 30 menit. Yuk cobain bagaimana rasanya. Untuk pudingnya kelihatan banget ya ketika disendok, ini bener-bener lembut banget. Dan flanya rasanya ngeju banget, kemudian creamy, lumer. Dijamin kalian gak bakal nyesel kalau cobain resep puding yang satu ini.
Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Aku pakai kemasan yang 15 gram. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, 1 bungkus santan kelapa instan dan aku pakai yang ukuran kecil aja. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 700 ml sesuai yang ada di kemasan ya teman-teman. Kemudian tambahkan sejumput aja garam, lanjut kita akan aduk merata dan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk agar santannya itu nggak pecah. Kira-kira udah mendidih dan juga meletup-letup. Selanjutnya matikan api kompornya dan ini aku aduk kembali ya agar uap panasnya berkurang. Lalu kita akan pindahkan ke loyang. Kalau Nutrijel kelapa mudanya sudah kita tuangkan ke loyang, ini akan kita tunggu sampai dingin atau sampai set kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu kelapa mudanya ini set, selanjutnya kita ke bahan berikutnya. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir, 1 saset Nutrijel plain. Selanjutnya tuangkan air kurang lebih 700 ml. Sama ya, ini sesuai petunjuk di kemasan ya teman-teman. Kemudian aduk merata dan ini akan kita masak kembali menggunakan api cenderung kecil sambil sesekali diaduk, masak sampai mendidih. Kalau Nutrijel blendnya sudah mendidih, kemudian kita matikan dulu api kompornya dan kita diamkan kurang lebih 5 menit dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai suhunya itu nggak terlalu panas. Oke, kita balik lagi ke Nutrijel kelapa muda yang tadi sudah kita tunggu sampai set dan ini sudah benar-benar set ya, udah keras. Selanjutnya akan kita sisir atau kita kerok. Di sini aku menggunakan kerokan buah aja ya teman-teman. Kalau kalian punya yang khusus kerokan kelapa muda, boleh pakai itu biar lebih cantik. Nah, jadinya seperti ini ya, jangan terlalu gede banget untuk ukurannya. Selanjutnya sudah aku siapkan juga cup. Di sini aku memakai kemasan 150 ml. Kemudian kita masukkan Nutrijel kelapa muda. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Untuk banyaknya cukup setengah bagian aja ya. Kalau semua sudah terisi dengan Nutrijel kelapa mudanya, kita balik lagi ke Nutrijel plain yang tadi udah kita masak dan suhunya ini sudah hangat ya, jadi nggak terlalu panas. Tambahkan 5 sendok makan biji selasih. Nah, seperti ini sudah saya siapkan tadi untuk biji selasihnya. Kemudian kita aduk merata. Selanjutnya kita tuangkan Nutrijel plain yang tadi kita campur dengan biji selasih ke cup yang sudah berisi Nutrijel kelapa muda. Untuk banyaknya cukup setengah bagian aja, karena untuk atasnya nanti akan aku taruh lagi puding rasa anggur ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah itu kita akan tunggu kembali sampai dingin atau sampai set. Nah, di sini aku aduk lagi menggunakan sendok garpu agar biji selasihnya itu enggak ngumpul jadi satu, biar rata aja. Oke, kita langsung aja ke bahan berikutnya. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel anggur dan aku pakai kemasan 15 gram, 200 gram gula pasir, kemudian tambahkan air sebanyak 800 ml. Aduk merata, selanjutnya kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil. Nah, supaya rasanya itu lebih creamy dan juga agak mewah, kita akan tambahkan SKM kurang lebih 2 saset.
Karena menurut aku warnanya itu kurang cantik, jadi aku tambahkan 4-5 tetes pewarna makanan ungu. Kemudian kita aduk merata dan kita masak kembali ya di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk sampai mendidih. Puding anggurnya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian matikan api kompornya dan jangan lupa kita masukkan juga fruit acid. Lalu kita aduk merata kembali dan aduk lagi supaya uap panasnya itu berkurang. Nah, inilah puding kelapa muda biji selasihnya sudah benar-benar set. Oke, kita langsung aja tuangkan puding anggurnya. Pelan-pelan aja ya teman-teman, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Kalau semua cupnya sudah terisi, selanjutnya kita akan tunggu sampai dingin atau sampai benar-benar set. Boleh dimasukkan ke kulkas kurang lebih 1 jam. Nah, inilah hasilnya. Puding kelapa muda anggurnya sudah siap disajikan. Dan tadi sempat aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Yuk kita langsung aja icip-icip dan cek bagaimana rasanya. Nah, untuk tampilannya ini tuh benar-benar cantik banget, aku suka. Dan untuk teksturnya ini tuh benar-benar kenyal tapi nggak keras ya, bisa dilihat pada saat disendok. Nah, untuk rasanya dijamin ini tidak mengecewakan. Perpaduan dari Nutrija kelapa muda, biji selasih dan juga puding anggur yang dicampur sama SKM itu benar-benar perpaduan yang pas dan juga segar. Dengan tampilannya yang sangat cantik dan juga menarik, rasanya itu enak, sangat cocok loh dijadikan untuk sajian pada saat ada acara keluarga, acara arisan, atau sangat cocok juga loh dijadikan untuk ide jualan. Kalau untuk jualan per cup bisa dijual di harga 3.000 sampai 4.000 rupiah atau bisa juga ya disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain atau yang tanpa rasa. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan gula pasir kurang lebih 5 sendok makan aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan sejumput aja garam. Selanjutnya untuk bahan keringnya ini kita aduk merata terlebih dahulu. Kemudian tambahkan air. Untuk penggunaan air sesuai kemasan aja yaitu sebanyak 900 ml. Setelah air selesai kita tuangkan semuanya, lanjut kita akan masak di atas api kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil sambil diaduk agar semua bahan tercampur rata. Masak agar-agar plain sampai mendidih dan kalau udah mendidih matikan api kompor. Dan ini aku aduk kembali ya teman-teman agar uap panasnya berkurang. Kemudian ini akan kita tunggu sampai suhunya hangat. Kira-kira sudah 10 menit berlalu dan agar-agar plainnya ini suhunya udah nggak terlalu panas atau udah hangat. Kemudian masukkan 1 bungkus nata de coco dan di sini aku memakai kemasan 350 gram. Lalu kita aduk merata kembali dan setelah itu di sini sudah aku siapkan juga cup dengan ukuran 150 ml. Kemudian kita tuangkan jelly nata de coco-nya. Untuk banyaknya cukup setengah bagian aja ya teman-teman.
Setelah kita tuangkan semuanya, kemudian ini akan kita tunggu sampai set atau sampai dingin dan mengeras. Sambil menunggu nata de coconya dingin, selanjutnya di sini sudah aku siapkan pan dengan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita akan masukkan 1 saset Nutrijel rasa jambu. Aku memakai kemasan 15 gram ya teman-teman. Kemudian untuk bahan keringnya ini kita aduk merata terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan air. Untuk airnya sesuai kemasan aja, yaitu sebanyak 700 ml. Setelah air kita tuangkan, selanjutnya kita aduk merata. Lalu kita akan masak kembali di atas api kompor cenderung kecil sambil diaduk agar semua bahan tercampur rata. Dan di sini supaya warnanya lebih cantik lagi, aku tambahkan pewarna makanan merah muda sebanyak 4 tetes aja ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini akan aku masak kembali sampai mendidih dan meletup-letup. Jeli jambunya udah mendidih seperti ini ya teman-teman. Kemudian matikan api kompornya. Dan kalau api kompor sudah dimatikan, barulah masukkan fruit acid. Kemudian kita akan aduk merata kembali. Lalu kita akan tuangkan ke cup yang tadi berisi jelly nata de coco. Nah, ini kira-kira sudah set atau sudah dingin. Kemudian kita akan tuangkan jelly jambunya. Tuangkan secara merata sampai selesai. Kalau jeli jambu sudah selesai kita tuangkan semuanya, kita tunggu sampai dingin atau sampai set dan bisa dimasukkan ke kulkas ya, kurang lebih 30 menit atau sampai benar-benar dingin. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takanannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Gimana teman-teman untuk cara bikinnya? Gampang banget tentunya dari bahan-bahan yang sangat ekonomis. Yuk mari kita icip-icip. Aku mau ambil satu dan cek bagaimana rasanya. Untuk teksturnya ini itu kenyal banget tapi nggak keras ya. Dan untuk rasanya nggak diragukan lagi, ini tuh bener-bener enak banget. Perpaduan rasa dari nata de coco dan juga jelly jambu yang pas, seger. Pokoknya wajib kalian coba di rumah. Sangat recommended banget dijadikan sajian pada saat ada tamu atau keluarga yang berkunjung ke rumah atau pas ada acara arisan, dan tentunya sangat cocok untuk ide jualan. Dari bahan yang sangat ekonomis, tampilannya secantik ini, rasanya enak, harganya juga murah meriah, dijamin diserbu para pembeli. Pertama-tama siapkan pan, masukkan 1 saset Nutrijel mangga. Supaya rasa mangganya lebih kuat lagi, boleh ditambahkan 2 saset pop es mangga. Kemudian tambahkan kurang lebih 100 gram gula pasir. Kalau kalian suka manis boleh ditambahkan jadi 120 gram ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 800 ml dan ini kita aduk merata terlebih dahulu. Dan jangan lupa tambahkan kurang lebih setengah sendok teh garam. Selanjutnya supaya warnanya lebih terang lagi, boleh ditambahkan pewarna kuning kurang lebih 2-3 tetes. Lanjut kita akan masak puding mangganya di atas api kompor cenderung kecil. Jangan lupa ya diaduk merata agar semua bahan larut. Masak puding mangga sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Jangan lupa ya tuangkan fruit acid. Maaf tadi nggak sempat ke-record. Kemudian ini akan aku aduk merata kembali agar uap panasnya berkurang.
Dan sudah aku siapkan 3 buah tin wol, kemudian kita tuangkan puding mangganya. Dan untuk banyaknya sendiri cukup setengah bagian dari tin wolnya ini ya teman-teman. Setelah itu kita tunggu sampai set atau sampai dingin. Kira-kira udah 30 menit berlalu, kemudian siapkan pan, masukkan 1 saset agar-agar plain atau yang tanpa rasa. Tambahkan kurang lebih 3-4 sendok makan gula pasir. Tuangkan air, untuk airnya kita pakai sesuai kemasan aja ya, kurang lebih 900 ml. Kemudian ini akan kita masak sampai mendidih. Sambil menunggu agar-agar plainnya mendidih, selanjutnya kita akan potong puding mangganya. Dan ini kita potong dadu aja ya teman-teman. Boleh diperhatikan pada video, jadi cukup simple banget. Nah, jadi ukurannya seperti ini, nggak usah terlalu besar. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah semuanya kita potong dadu, kita sisihkan dulu. Kita kembali lagi ke agar-agar plain yang tadi kita masak. Sesekali boleh diaduk ya sampai mendidih. Oh iya teman-teman, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, di sini untuk agar-agar plainnya sudah mendidih. Kemudian kita akan tambahkan kurang lebih 250 gram SKM. Untuk SKM-nya bebas merek ya, boleh pakai apa aja. Setelah semua SKM kita tuangkan, ini kita masak kembali sambil diaduk sesekali ya, jadi seperti ini. Dan setelah itu matikan api kompornya. Jangan lupa ya diaduk terlebih dahulu agar uap panasnya berkurang. Nah, setelah api kompornya mati seperti ini, akan kita diamkan dulu sampai suhunya agak sedikit hangat. Jadi jangan terlalu dingin ya teman-teman, kalau terlalu dingin nanti takutnya beku kembali. Nah, setelah suhunya hangat, boleh kita masukkan puding mangga yang tadi sudah kita potong dadu. Selanjutnya, ini kita aduk merata kembali. Jadi tidak perlu dimasak ya, hanya dimasukkan puding mangga yang kita potong dadu tadi, kita aduk, kemudian kita akan pindahkan ke cup yang sudah disediakan. Untuk cupnya, aku memakai ukuran yang 150 ml dan lanjut kita akan tuangkan ke setiap cup. Dan kalau kalian punya cup ukuran lain juga boleh disesuaikan aja dengan selera dan kreativitas masing-masing. Setelah puding kita tuangkan, selanjutnya kita tunggu sampai set atau sampai dingin. Nah, inilah setelah aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 15 menit. Gimana hasilnya? Cantik banget bukan? Udah bikinnya gampang, kemudian bahannya juga ekonomis. Yuk kita cobain bagaimana rasanya. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget. Perpaduan yang pas dari Nutrijel mangga, pop es mangga, dan juga campuran SKM. Rasanya enak dan juga seger. Dijamin kalian gak nyesel kalau cobain resep puding yang satu ini. Sangat cocok banget untuk ide jualan. Bisa kalian tambahkan stiker thank you seperti ini agar bisa menambah harga jual. Per cupnya bisa dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Itu menurut aku untungnya udah banyak banget karena dari bahan yang ekonomis juga. Atau boleh disesuaikan aja ya dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing, karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Sajian puding yang satu ini selain untuk ide jualan juga sangat cocok untuk sajian pada saat ada tamu atau keluarga yang berkunjung ke rumah. Dan sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, sangat cocok banget untuk ide takjil kalian. Dijamin anti gagal dan disukai banyak orang. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Dan di sini aku pakai kemasan yang 15 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Lalu tuangkan air sebanyak 700 ml sesuai petunjuk kemasan ya. Kemudian setelah itu ini kita aduk merata terlebih dahulu.
Supaya rasanya berasa banget seperti kelapa muda yang asli, jadi aku tambahkan 1 saset aja santan kelapa instan. Kemudian lanjut ini akan kita aduk merata dan kita masak di atas api kompor cenderung kecil. Masak nutrijel kelapa muda di atas api kompor cenderung kecil sambil selalu diaduk ya agar santannya itu nggak pecah. Karena tentunya ketika santannya itu pecah rasanya kurang enak ya teman-teman. Nah ini lanjut kita masak sampai mendidih. Kalau nutrijel kelapa mudanya sudah mendidih, kemudian matikan api kompor. Lanjut kita akan tuangkan ke loyang. Setelah itu kita akan tunggu sampai dingin atau sampai benar-benar set. Sambil menunggu nutrijel kelapa mudanya dingin dan benar-benar set, yuk kita langsung aja ke bahan lapisan pertama. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset nutrijel rasa melon. Tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian lanjut kita akan aduk merata dulu ya untuk bahan keringnya. Kemudian tambahkan air sebanyak 700 ml dan ini juga sesuai kemasan ya teman-teman. Menurut aku warnanya kurang terang ya teman-teman. Jadi aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan hijau. Supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan 2 saset aja SKM. Setelah semua bahan-bahannya selesai kita masukkan, kemudian lanjut kita akan masak puding melonnya. Masak menggunakan api cenderung kecil ya, sambil sesekali diaduk dan kita akan masak sampai mendidih. Kalau puding melonnya sudah mendidih dan ini harus benar-benar dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Ini bertujuan agar pudingnya nanti itu nggak mudah basi atau nggak mudah mencair. Nah ini kita matikan api kompornya. Jangan lupa kita masukkan fruit acid, lalu kita aduk merata kembali agar uap panasnya berkurang. Sudah aku siapkan beberapa cup dan di sini aku pakai yang kemasan 60 ml ya. Kemudian lanjut kita tuangkan puding melonnya. Untuk layer pertama ini banyaknya sekitar 1/4 bagian aja atau kurang lebih 30% dari besarnya cup. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Kita akan tuangkan sampai selesai atau sampai habis. Kemudian setelah itu kita akan tunggu sampai puding melonnya ini dingin dan juga benar-benar set. Sambil menunggu puding melonnya dingin, kemudian kita ke bahan berikutnya. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset nutrijel plain, kemudian tambahkan kurang lebih 80 gram gula pasir, tambahkan 700 ml air. Ini sama ya teman-teman, sesuai kemasan. Kemudian lanjut kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk. Masak sampai mendidih. Kalau nutrijel plainnya sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya. Dan sebelumnya aku sudah siapkan kurang lebih 2 sendok makan aja biji selasi yang sudah aku rendam menggunakan air ya teman-teman. Kemudian masukkan biji selasi, kemudian kita aduk merata kembali. Dan ini kita tunggu ya sampai suhunya agak hangat. Sambil menunggu nutrijel plainnya ini suhunya agak turun, dan ini kita lanjut lagi ke nutrijel kelapa muda. Ini sudah benar-benar dingin dan juga sudah mengeras. Kemudian lanjut kita akan kerok ya teman-teman. Nah ini aku pakai kerokan buah. Kalau nggak ada bisa menggunakan garpu ataupun alat yang lainnya, atau bisa juga menggunakan kerokan kelapa muda. Nah, di sini aku pakai sebagian aja ya teman-teman, dan ini aku pindahkan ke mangkuk. Jadi untuk satu resep kelapa muda ini bisa digunakan untuk 2 kali resep puding yang sama ya. Dan sebagiannya lagi ini akan aku taruh di kulkas, sebagiannya lagi kita taruh di cup yang berisi puding melon tadi. Dan ini sudah benar-benar dingin dan sudah set, kemudian kita masukkan nutrijel kelapa mudanya.
Untuk banyaknya secukupnya aja ya, karena ini baru layer yang kedua ya teman-teman. Nanti di akhiran akan aku tambahkan lagi layer yang ketiga dengan rasa puding yang berbeda. Nah, setelah Nutrijel kelapa mudanya selesai kita masukkan semua ke cup, dan ini kita langsung aja tuangkan Nutrijel plain yang kita campurkan biji selasih tadi. Nah, untuk banyaknya sendiri cukup setengah bagian aja, bisa diperhatikan ya pada video. Tuangkan Nutrijel plainnya sampai selesai atau sampai habis. Dan setelah itu kita tunggu lagi ya sampai benar-benar set atau sampai dingin dan juga mengeras. Kita diamkan kurang lebih 30 menit. Oke teman-teman, kita ke bahan layer yang terakhir. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa jeruk, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 700 ml air, kemudian supaya warnanya lebih cantik lagi, akan aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan orange. Kemudian kita aduk merata, bisa dilihat ya warnanya ini benar-benar sesuai yang aku inginkan. Supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan 2 saset SKM. Kemudian kita aduk merata dan kita masak kembali ya di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk, dan kita akan masak sampai mendidih. Oh iya teman-teman, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, ini untuk puding jeruknya sudah mendidih ya teman-teman. Ini kita benar-benar masak sampai mendidih ya. Kemudian matikan api kompor. Lalu jangan lupa masukkan fruit acid dan kita aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Lalu kita akan tuangkan ke cup yang tadi sudah berisi Nutrijel kelapa muda dan juga puding anggur. Nah, ini benar-benar set dan juga sudah mengeras. Kemudian lanjut ya teman-teman, kita akan tuangkan puding jeruknya. Di sini aku memakai sendok sayur yang kecil. Dan barulah yang untuk layer terakhir ini kita akan tuangkan sampai penuh atau sampai full cup ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan tuangkan sampai selesai atau sampai habis. Nah, inilah hasilnya. Puding warna-warninya sudah jadi. Dan tadi sempat aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk tampilannya benar-benar menarik dan cantik banget. Dan aku kasih nama puding melon jeruk kelapa muda. Ini benar-benar nama yang panjang banget, tapi nggak apa-apa karena sesuai dengan bahan-bahan yang kita pakai. Yuk kita langsung aja icip-icip dan cek bagaimana rasanya. Untuk teksturnya ini benar-benar kenyal tapi nggak keras ya, masih tetap lembut. Kemudian untuk tampilannya menarik, dan untuk rasanya dijamin ini enak banget dan juga seger. Perpaduan dari puding melon, kelapa muda, dan juga puding jeruk yang pas banget. Pokoknya dijamin kalian gak bakal nyesel kalau cobain resep yang satu ini. Sangat recommended banget dijadikan sajian pada saat ada keluarga atau tamu yang berkunjung ke rumah untuk acara arisan, dan tentunya sangat cocok banget untuk ide jualan. Untuk jualan per cupnya bisa dijual di harga 2.000 sampai 3.000 rupiah ya. Satu resep itu jadinya banyak banget ya teman-teman, kurang lebih 35 cup. Atau disesuaikan aja ya dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing, karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda banget ya teman-teman. Pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel anggur, dan ini kita lepaskan dulu fruit acidnya ya. Kemudian tambahkan
100 gram gula pasir agar rasanya lebih kuat lagi, boleh ditambahkan 3 saset pop es rasa anggur. Setelah itu tuangkan 700 ml air, dan ini untuk takaran airnya sesuai kemasan aja ya teman-teman. Agar rasanya lebih gurih lagi, boleh ditambahkan setengah sendok teh garam. Karena menurut aku warnanya itu kurang ngejreng, jadi aku tambahkan beberapa tetes pewarna ungu. Kemudian lanjut, ini akan kita aduk dan masak di atas api kompor. Masak di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk agar semua bahan tercampur rata. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih barulah bisa matikan api kompornya. Dan kalau api kompornya udah mati, boleh diaduk-aduk kembali agar uap panasnya berkurang ya teman-teman. Jangan lupa kita masukkan juga fruit acidnya. Kemudian sudah aku siapkan beberapa tin wol. Kalau nggak ada tin wol, kalian boleh memakai apa aja yang ada di rumah. Nah, ini aku tuangkan, untuk takarannya cukup setengah bagian dari besarnya tin wol ini ya teman-teman. Dan kemudian setelah semuanya kita tuangkan, kita akan tunggu sampai set atau sampai dingin. Sudah 20 menit berlalu, kemudian di sini aku mau bikin puding susunya. Siapkan pan, selanjutnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain atau yang tanpa rasa. Kemudian agar rasanya lebih mantap lagi, di sini akan aku tambahkan 1 saset Denkau yang putih ya teman-teman. Kalian boleh pakai merek apa aja. Selanjutnya akan aku tambahkan air. Untuk airnya sendiri aku tambahkan kurang lebih 1 liter. Jangan lupa tambahkan sejumput aja garam agar rasanya itu gurih atau enggak anyep ya kalau aku bilang. Kemudian ini akan kita aduk merata dan kita masak kembali di atas api kompor cenderung kecil. Aduk sesekali ya teman-teman, dan kita akan tunggu sampai mendidih seperti pada saat kita memasak puding anggur sebelumnya. Setelah mendidih, masukkan kurang lebih 200 gram SKM. Kalian bebas mau pakai merek apa aja, sesuaikan selera. Selanjutnya ini akan kita masak sebentar aja, nggak perlu sampai mendidih banget, karena sebelumnya sudah mendidih ya teman-teman. Nah, ini akan kita tunggu dulu ya sampai hangat. Sambil kita menunggu puding susunya suhunya menjadi hangat, dan di sini untuk puding anggurnya sudah dingin dan sudah set. Kemudian ini akan kita potong dadu. Untuk caranya bisa diperhatikan pada video ya, cukup simple banget. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul. Jadi silakan teman-teman cek di sana. Nah, setelah puding anggurnya ini kita potong dadu, selanjutnya ini akan kita masukkan ke puding susu. Tapi di sini aku memakai gelas takar ya teman-teman, karena sebagian puding susunya akan aku sisakan untuk layer terakhir. Setelah puding anggur kita masukkan ke puding susu, selanjutnya ini akan kita tuangkan. Dan sudah aku siapkan juga beberapa cup dengan ukuran 150 ml. Kalau kalian nggak ada ukuran 150 ml, boleh memakai tin wol dengan ukuran yang lain. Disesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing. Dan untuk banyaknya jangan terlalu full ya teman-teman, karena akan kita tambahkan nanti untuk layer yang terakhir. Dan ini sudah selesai aku tuangkan, kemudian tunggu sampai benar-benar set. Nah, inilah sisa puding susu kurang lebih 200 ml aku sisakan. Selanjutnya ini akan aku masak kembali. Jadi jangan khawatir, untuk sisa puding susunya ini bisa kita panaskan lagi dan akan mencair kembali. Untuk warnanya akan aku tambahkan kembali dengan pewarna makanan ungu.
Kemudian kita akan aduk merata dan masak kembali sampai semua pudingnya ini mencair merata. Setelah itu matikan api kompor dan ini kita aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Dan setelah puding susunya ini agak hangat, barulah bisa kita masukkan ke puding yang tadi sudah kita taruh di cup. Untuk menuangkannya cukup perlahan aja ya teman-teman, boleh diperhatikan pada video dan kita akan lakukan sampai selesai. Setelah selesai kita tuangkan semuanya, ini akan kita tunggu sampai set atau sampai dingin dan boleh dimasukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, inilah hasilnya setelah aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 40 menit. Untuk tampilannya ini benar-benar menarik banget bukan? Dan cara bikinnya juga gampang banget. Aku yakin kalian pasti bisa asal kita sabar dan juga telaten. Yuk kita icip-icip bagaimana rasanya. Untuk tekstur pudingnya sendiri bener-bener lembut banget, enggak terlalu keras, pokoknya pas. Dan untuk rasanya ini bener-bener enak banget loh teman-teman, karena tadi aku tambahkan dengan susu bubuk, itu menambah rasa nikmat pada puding ini. Sangat cocok banget disajikan pada saat ada tamu atau kerabat yang berkunjung ke rumah, untuk acara arisan atau acara yang lainnya. Dan tentunya puding cantik ini sangat cocok banget loh untuk ide jualan menambah pemasukan kalian. Per cup bisa dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Menurut aku untungnya udah banyak banget ya teman-teman. Atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing, karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang berbeda. Siapkan pan, kemudian masukkan 2 saset agar-agar plain atau yang tanpa rasa, dan ini masing-masing kemasannya yaitu 15 gram. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, sejumput garam. Selanjutnya kita akan tuangkan air. Untuk penggunaan air yaitu sebanyak 1800 ml dan kita akan bagi menjadi 2. 800 ml saya gunakan air biasa, dan untuk 1 liternya atau 1000 ml saya pakai susu full cream ya teman-teman. Setelah semua bahan kita masukkan, kemudian kita aduk merata ya. Lalu masak di atas api kompor. Masak menggunakan api cenderung kecil ya, sambil terus diaduk agar semua bahannya larut dan tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Dan kita akan masak sampai mendidih. Kalau puding susunya sudah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan api kompornya, lalu kita aduk lagi ya supaya uap panasnya berkurang. Kemudian siapkan gelas takar, kita akan ambil sebanyak 600 ml ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita taruh di gelas takar. Kemudian setelah itu kita akan tuangkan ke beberapa cup yang sudah disediakan. Sudah saya sediakan beberapa cup dengan ukuran 150 ml, atau kalian boleh memakai kemasan yang lain ya, nggak perlu sama. Nah ini kita akan tuangkan 1/3 bagian seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan pada video. Tuangkan sampai selesai. Setelah itu kita akan diamkan dan tunggu sampai benar-benar set atau sampai dingin. Kira-kira sudah 30 menit berlalu dan ini sisa puding susunya sudah agak mengental ya. Lalu kita masak kembali dan kita lelehkan lagi agar mencair seperti ini ya teman-teman. Kemudian sama, kita akan ambil kembali sebanyak 600 ml.
Jangan lupa ya pakai gelas takar biar ukurannya itu sama ya teman-teman. Nah ini kita ambil sebanyak 600 ml. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan kopi dan di sini aku pakai white kopi ya. Nah kita akan buka bungkusnya, selanjutnya kita akan masukkan ke puding susunya, lalu kita akan aduk ya sampai larut. Kalau white kopinya sudah larut di puding susunya, jadi namanya bukan puding susu lagi ya teman-teman. Berarti di sini puding kopi. Kemudian ini akan kita tuangkan lagi ya ke cup yang tadi berisi puding susu. Dan pastikan ya untuk set pertama itu benar-benar dingin dan juga mengeras. Nah ini kita akan tuangkan kurang lebih setengah bagian seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama ya sampai selesai. Setelah itu ini akan kita tunggu kembali sampai benar-benar set dan juga mengeras ya teman-teman. Kira-kira sudah 30 menit berlalu dan ini sisa puding susunya udah setengah set ya teman-teman. Lalu ini kita akan masak kembali. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan ini kita ayak ya supaya tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan 50 gram coklat batang. Ini kita masukkan semua bahan-bahannya. Selanjutnya bisa ditambahkan sedikit aja air, kurang lebih 20 ml aja ya teman-teman. Kemudian aduk merata dan kita akan masak sampai mendidih dan sampai coklatnya ini larut dan tidak menggumpal. Kira-kira puding coklatnya sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya dan kita akan aduk lagi ya supaya uap panasnya berkurang. Nah selanjutnya kita akan tuangkan kembali, jadi sisa pudingnya tadi yaitu sebanyak 620 ml ya. Nah seperti ini kita masukkan atau kita tuangkan ke puding yang sebelumnya sudah set atau sudah dingin. Lakukan hal yang sama sampai selesai dan ini kita tuangkan semuanya ya teman-teman, jadi sampai full. Nah inilah hasilnya dan ini kita tunggu kembali sampai pudingnya ini set dan juga mengeras. Wah, seperti inilah hasilnya setelah pudingnya set ataupun sudah dingin. Untuk tampilannya ini benar-benar menarik banget. Pecinta kopi, pecinta coklat pasti suka dengan puding yang satu ini. Dan untuk rasanya ini benar-benar enak banget ya, lembut, nggak keras. Kemudian perpaduan dari puding susu, puding kopi dan juga puding coklat yang pas banget. Biasanya puding yang satu ini dinamakan dengan puding tiramisu ya teman-teman. Ini benar-benar recommended banget, cocok dijadikan sajian pada saat ada tamu atau keluarga yang berkunjung ke rumah. Untuk acara arisan pasti disukai. Kemudian sangat cocok banget untuk ide jualan. Satu resep ini bisa menghasilkan 15 cup dan per cupnya bisa kalian jual di harga Rp5.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing, karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda ya teman-teman. Jadi untuk harga jualnya tidak bisa disamakan. Gimana teman-teman? Untuk cara bikinnya gampang banget, tampilannya juga cantik dan juga menarik. Kemudian rasanya dijamin lembut dan juga enak. Dijamin laris manis kalau untuk ide jualan ya. Oke baiklah, terima kasih yang sudah temenin aku bikin puding yang cantik dan juga enak hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.